Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Jangan duduk dulu. Oh church, I love you. Tuhan sayang pada Anda. Kami juga sangat cinta padamu. Senang sekali bisa ketemu dengan jemaat. Berapa minggu gak ketemu, udah kangen sekali. Tolong sampaikan kasih sayang Yesus kepada orang di kanan kirinya. Tanda begini mereka akan ngerti. Haleluya. God bless you juga yang menyaksikan ini live streaming. Kasih tepuk tangan untuk semua. Welcome home dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali. Ada satu pengumuman sebelum firman Tuhan. Mulai hari ini, yang di Surabaya khususnya, di booth, di luar sana disediakan booth informasi pembangunan rooftop. Jadi tahun depan, pertengahan tahun, kita nggak ibadah di sini lagi, di GMS Surabaya Barat, di tempat yang sama, tetap di tempat yang sama, tapi di sayap yang berbeda. Ya, puji Tuhan, tempat lebih besar. Saya dorong jemaat untuk terlibat. Semua gereja-gereja kita di mana-mana untuk membangun kapal induknya. Sebab dari sini, dari gereja Mawar Sharon Surabaya Barat, akan diluncurkan 1000 anak panah. Maksudnya 1000 gereja lokal tersebut. Ini adalah pusat kegerakannya. Makanya saya dorong jemaat untuk terlibat. Nanti ya kalau pulang, sebelum pergi, tolong mampir dulu di booth informasi. Anda bisa lihat perkembangannya dan sebagainya. Tanya apapun juga, ada teman-teman yang sudah menanti di situ untuk menjawab pertanyaan Anda. Saya ajak kita sekali lagi berdoa untuk rooftop ini ya. Proyek ini kita serahkan ke tangan Tuhan. Just praying saat ini. Mari kita tundukkan kepala sekali lagi. Kami berdoa seluruh gereja Mawar Sharon yang live streaming di mana-mana hingga ke mancanegara. Kami mau dukung kapal induknya. Kami percaya ya Tuhan, rooftop ini akan jadi. Sungguh firman-Mu berkata, dari atas atap rumah beritakan firman. Janganlah pelita ditaruh di bawah gantang. Kami percaya dari sini meluncur, melejit, melesat 1000 gereja lokal sampai ke benua-benua. Tuhan, proyek ini kutaruh di tangan-Mu, di bawah kaki-Mu. Engkau yang merestui dan mendukungnya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan sekali lagi. Seharian ini saya akan berkhotbah melengkapi kehidupan Anda dari sisi hikmat sehari-hari. Ya, judulnya adalah hikmat praktis untuk hidup sehari-hari. Setiap ibadah beda-beda topiknya, seperti yang Anda lihat di sini menunya, ya. Anda bisa mencatatnya. Saya mau ajak kita untuk bicara sedikit sana-sini, termasuk tentang parenting dan berkeluarga. Mari kita sama-sama buka Amsal 27, ayat 1 sampai 8, ayat per ayat. Siapkan catatan. Akan ada pewahyuan-pewahyuan yang akan mengalir nanti, saya tidak merencanakan sebelumnya. Dan apa yang Tuhan beritakan tidak bisa diulang, setiap kebaktian beda, sekali lagi jangan ketinggalan. Bahaya iri, dan anak yang dimanja malah tidak jadi. 1, janganlah memuji diri karena esok hari. Karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Berhenti dulu. Kita dilarang memuji diri karena esok hari. Ini bukan semata-mata memuji dirinya. Tapi jangan sampai kita sok-sokan mengira bahwa kita yang kontrol hari depan. Manusia itu hanya diberi satu tugas sederhana, takut akan Tuhan dan membuat perencanaan. Tapi kendali gak di tanganmu dan di tanganku. Jangan memuji diri karena esok hari. Bukanlah sebuah kalimat yang menentang perencanaan. Hal ini tidak menentang planning. Tapi yang ditentang adalah pride. Yang ditentang adalah kesombongan. Ibadah 1 tadi saya sampaikan, jadi orang gak boleh mentang-mentang. Jadi manusia itu selama ada atap di atas kepala kita dan langit, ada Allah. Jangan kita tinggi hati, apapun koneksimu, berapapun duitmu, sepinter apapun otakmu. Ingatlah bahwa hari depan tidak di tangan, tapi di tangan Tuhan. This is not against planning, but against pride. Melawan kesombongan. Karena itu kalau kita tahu bahwa hari esok di tangan Tuhan, bahasanya tolong dipelajari. Jangan sampai pengakuan iman kita salah. Biasakan
mulut kita itu mengucapkan yang sesuai firman. Karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu kan. Makanya itu Yakobus 4:15. 4 ayat 15 nggak usah dibuka, catat aja ayatnya. Di sana diajari sampai detil-detilnya. Kalau ngomong itu gimana? Selalu bicara begini, jikalau Tuhan kehendaki atau apabila Dia izinkan. Kalimat itu jangan asing di mulut kita ya. Kata-kata itu bukan seperti orang yang sedikit-dikit, haleluya, haleluya apa. Bukan seperti orang yang latah rohani. Tapi kalimat ini perlu dalam hidup kita sehari-hari. Karena telinga Tuhan itu ada di bumi. Mata Tuhan menjelajah. Jadi apa yang kita katakan itu sampai ke telinga Allah. Ini bukan kalimat kita ucapkan supaya kita merasa lebih rohani. Peduli amat orang mikir apa. Kita orang Kristen harus rajin. Kita punya bahasanya sendiri. Jadi kita tidak perlu mengucapkan misalnya seperti Alhamdulillah. Karena kita adalah orang Kristiani. Bahasa kita itu sederhana. Udah diajari di dalam Alkitab. Apa-apa kalau kita nggak pasti dalam perencanaan kita, sekalipun kita yakin Tuhan menyertai, selalu mawas diri untuk mengatakan begini, jikalau Tuhan kehendaki, aku akan ke kota ini. Aku akan ke kota anu. Kalau Tuhan izinkan, aku akan lakukan ini, aku akan lakukan itu. Always say these sentences. Jikalau Tuhan kehendaki atau izinkan. Gak apa-apa, peduli amat. Orang merasa, wah fanatik ya kamu sekarang ya, pendeta ya, terserah. Kata-kata kita itu bukan ditujukan untuk membuat orang lain impress atau mengagumi kita. Kata-kata yang muncul dari mulut kita, sekalipun kita bicaranya sama manusia, itu adalah kata-kata yang kita utarakan di hadapan Allah. Orang Kristen harus sering mengatakan ini soal masa depannya. Jadi kita nggak boleh gaya. Saya sampai sekarang selalu gitu. Ngomong sama istri saya juga sama. Kalau saya bicara, iya ya, kalau Tuhan izinkan kita ke sini. Kalau Tuhan kehendaki ya God willing. Kalau bahasa saya sih pakai bahasa Inggris lebih pendek. Saya bilang God willing. If God is willing, honey, we will go there. We will do this. Kita akan lakukan ini, kita akan lakukan itu. Ya? Jadi kita punya bahasa sendiri, nggak perlu pakai bahasa Ibrani. Shalom alaihim dan sebagainya, nggak perlu. Pakai bahasa Indonesia aja. Kerohanian itu segala bangsa. Tapi Alkitabiah, always say, if God is willing, we will go here, we will do this. Amin Bapak Ibu Saudara, yang rendah hati. Karena hari-hari ke depan itu semakin susah untuk anak-anak Tuhan rendah hati. Pada dasarnya seluruh dunia untuk rendah hati itu semakin susah. Karena manusia hatinya semakin membangkang pada Tuhan. Semakin memberontak, semakin materialisme. Ya, kita itu semakin buta. Tinggal di bumi yang semakin najis. Karena itu anak-anak Tuhan harus bisa menjaga dirinya sendiri dengan mulut dan pengakuannya. Kalau Tuhan izinkan, saya akan lakukan ini. Itu akan membuat kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Nah, ayat 1 ini janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Saya berpikir ya, kenapa ya Tuhan itu kok gak mau memberitahu kepada kita segala sesuatu yang terjadi di hari depan. Ibadah sebelum ini saya ajarkan bahwa kemuliaan Allah ialah menyembunyikan rahasia. Setelah itu saya tanya kepada beberapa orang, belajar apa di ibadah pertama? Mereka berkata, ada yang berkata begini, nah sekarang aku lebih mengerti kenapa dalam segala permasalahan hidupku, kenapa Tuhan tidak memberitahu segala sesuatu. Kenapa Tuhan tidak izinkan saya memahami dulu sebelum saya percaya. Kenapa saya tidak mengerti segalanya baru setelah itu taat kepadanya. Kenapa seringkali saya disuruh taat dulu. Kenapa ya Tuhan menyembunyikan hari esok sama kita? Lebih gampang kan kalau Tuhan beritahukan. Lebih jarang orang Kristen yang kecewa. Kan kita bisa antisipasi. Jangan terlalu percaya diri. If you knew your future, you'd be different. Jikalau kita tahu masa depan kita akan jadi orang yang berbeda. Misalnya, ada berkat menanti kita. Kalau Tuhan beritahu dulu, ini berkatmu, nanti malas sekolah. Nggak menghargai uang jeripaya papa mama untuk leskan dia. Karena dia tahu, suatu hari toh aku akan kaya. Oh, ngapain matematika? Nanti gurunya ngajar apapun tidak dia dengarkan. Di sekolah nanti sementara pelajaran, dia akan tertawa-tawa. Bahkan akan menghina gurunya. Kamu loh gak sesukses saya.
Untung anak muda tidak diberitahukan masa depannya apa. Mereka hanya bisa punya visi dan penglihatan. Kalau kita diberitahukan nanti hidup kita akan enak, atau lebih enak, jangan-jangan kenikmatan kita berkurang hari ini karena kita menjadi orang yang meremehkan berkat hari ini. Ya kan? Untung Tuhan tidak beritahu segala sesuatu. Makanya banyak orang itu terburu-buru. Ayo dong Tuhan, beritahu aku. Beritahu aku nanti promosinya gimana. Kalau dia tahu dia akan jadi jenderal, nanti dia akan remehkan ketika dia jadi sersan. Kalau dia tahu dia akan jadi seorang hamba Tuhan besar, nanti dia akan anggap enteng pelayanan sederhana seperti angkat-angkat kursi. Kalau dia tahu dia akan mendunia, kakinya tidak akan membumi. Kalau kita tahu suatu hari makanan kita semua mahal, nanti semua makanan tidak dihabiskan di piring dan pinggan, disisa-sisakan, buang-buang makanan. I think kalau kita sampai tahu berkat yang menanti kita, kalau kita tahu detailnya, jangan-jangan kenikmatan kita berkurang hari ini. Kita jadi, yang ini berkat yang akan kutinggalkan, mentalnya transitan. Your enjoyment will not be full. If God allows you, kalau Tuhan mengizinkan Anda tahu, berarti Tuhan jahat. Berarti Tuhan mau mengambil sukacitamu hari ini. Dan kalau kita tahu segala yang buruk yang akan terjadi, kalau aku tahu aku diperlakukan begitu kan aku bisa persiapan dulu. Jikalau aku sudah mengerti, sudah ada tanda-tanda nih, kalau nanti suatu hari aku sakit kan, paling tidak, sampai kalau kita tahu terlalu dini masalah yang menanti, jangan-jangan hari ini we will despair. Kita akan hidup dalam putus asa dan salah paham sama Tuhan. Karena manusia itu pikirannya negatif. Kalau diberitahu yang negatif, tambah negatif. Yang dia pikirkan hanya yang negatif. Tapi waktu kita mengalami masalah kita, persoalan kita, kan Tuhan bekerja sama. Roma 8 mengatakan dia bekerja sama dalam segala perkara, baik yang baik maupun yang buruk untuk mendatangkan kebaikan. Nah manusia kalau diberitahu terlalu dini, dia sendiri belum mengalami. Dan pewahyuan itu baru dalam bentuk teori. Biasanya yang kita lihat hanyalah negatifnya. Tapi waktu kita alami sendiri, kita juga alami manisnya. Bukan hanya persoalannya. Manusia akan gagal untuk melihat manisnya. Dia hanya akan memperhitungkan pahitnya. Kalau kita tahu hari ini, tahun depan, malapetaka apa yang akan mengancam kita, atau pencobaan apa yang akan datang, atau ujian iman seperti apa, kalau kita tahu hari ini, bisa-bisa setahun ini kita nggak bisa tidur. Bisa-bisa nggak tidur. Saya lihat orang sampai kemoterapi masih bisa berkata, Jesus I love you. Tapi kalau dia diberitahu 3 tahun sebelumnya, saat keluarga nggak bisa tidur. I thank God I don't know my future. Let him be God, let me be me. Biarkan aku jadi manusia aja, dia jadi Allah. Jadi boleh minta profesi, tapi jangan ngotot ke situ. Yang penting itu ya hari ini itu, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Yang penting ini, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. So sweet, my Jesus. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Nikmati hari ini dan orang di kanan kirimu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Syukur itu apa? Syukur itu syukuri apa yang sudah ada. Bukan tunggu yang di depan sana apa yang mungkin menimpamu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Saya jadi bersyukur loh, saya nggak tahu apa-apa. Saya ini dungu seperti hewan tapi di dekat Tuhan. It's okay loh not to know. Do you know it's okay not to know everything? Dan justru kalau kita tahu seperti Adam yang terburu-buru untuk cari tahu, pohon pengetahuan yang buahnya dilarang pun dia makan, tahu terlalu banyak dia. Saya mendingan berada di dalam gelap asal bersama Kristus daripada dalam terang sama setan. Keep me in the dark, it's okay.
Kalau saya tanya pertanyaan why atau mengapa ini terjadi, itu terjadi, mengapa ini dijawab, ini nggak dijawab. Mendingan Tuhan diam, tapi dia tetap menjadi Tuhanku. Mendingan saya punya Tuhan yang diam, nggak apa-apa Tuhan Yesus diam, asal Yesus Tuhanku. Karena karakternya nggak berubah. Satu hal yang saya bisa pegang dari dia, diamlah dan ketahuilah bahwa aku ini adalah Allah. One thing I know, itu nggak pernah berubah, nggak ada pertukaran bayangan Tuhan, nggak pelin-pelan, luar dalam sama. My Jesus, He is faithful. Yesusku dia setia. My Jesus, He is true. Saya mending dalam gelap dengan Tuhan. Saya mending dalam gelap tapi tetap ke gereja. Gereja dapat apa? Mendingan saya tidak dapat apa-apa, nggak apa-apa, asal saya di rumah Tuhan. Daripada saya 1000 hari di tempat lain atau di rumah orang fasik dan tahu segala sesuatu. Knowledge is not everything. Trust is. I trust Jesus. How about you? Saya percaya sama Tuhan. Saya percaya sama Tuhan Yesus tidak cuma hidup. Saya percaya Tuhan itu hidup dan mati. Saya percayakan semuanya ke Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, you are the luckiest people on earth. Because you have Christ. Anda adalah orang yang paling beruntung di seluruh dunia karena Anda punya Kristus. Yang percaya katakan amin. Praise the Lord ya. Kita belajar sesuatu. Ayat 2 sekarang. 8 ayat semoga selesai semuanya. Biarlah orang lain memuji engkau dan bukan mulutmu. Wah, orang yang tidak kau kenal dan bukan bibirmu sendiri. Saya ulang lagi. Biarlah orang lain yang memuji engkau. Bukan mulutmu sendiri. Ini rasanya agak mustahil di zaman selfie. Kita ini tinggal di dunia yang narsis sekarang. Narsisme menjadi standar. Gak apa-apa sih, saya gak ngomong ini menjadi tuduhan. So it's okay gak foto, terus foto dipasang sendiri, gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Cuman jangan sampai itu get to your head. Sampai ke kepalamu. Secukupnya sampai lebih dari itu sudah sampai ke ego, berhentilah. Ya, jangan sampai kita kipas-kipas sendiri, karena kita itu nggak usah dikipasi, kita sudah punya bakat alami. Kita ini anak Adam dan Hawa, cenderung jatuh dan sombong namanya. Usahakan semua kipas itu disingkirkan, karena percuma. Nolong diri sendiri aja nggak selamat kok, kita perlu juru selamat. Apalagi kita mencelakakan diri sendiri, nggak perlu setan. Bapak Ibu Saudara, biarlah orang lain memuji engkau dan bukan mulutmu. Steer clear from any self-promotion in your life. Tolong setir sejauh-jauh mungkin daripada promosi diri. Jangan promosi diri. Jangan promosi diri. Manusia itu ada kecenderungan. Saya kasih contoh ya, promosi diri itu gak dalam bentuk perbuatan. Kadang-kadang dalam bentuk potensi. Untuk kita bisa mengenal diri kita sendiri, mari kita berikan sebuah ujian. Misalkan ya, Anda sudah nonton satu film. Bahkan Anda bangga. Anda nonton filmnya sebelum premier. Anda diajak langsung sama artisnya waktu dia lagi karpet merah. Ya kan? Contohnya mungkin Anda adalah orang gimana, lalu Anda punya akses lah, punya koneksi. Ya, dilihat dulu, jadi film itu ada bocorannya. Lalu tiba-tiba teman-teman waktu Anda lagi ngerumpi, yang satu cerita, kamu tahu nggak film yang baru ini? Wah, lalu dia ceritakan tentang film itu, karena dia nonton midnight-nya. Nah, zaman dulu kan sebelum reguler kan midnight dulu ya kan. Wah, dia nonton, dia ceritain. Anda kan gatal kan? Anda langsung mau menyela kan? Aku tahu, aku sudah nonton dulu kok. Ada roh saingan. Ya kan? Kenapa? Setiap orang itu punya kegatalan, kegerahan untuk promokan dirinya. I'm first. Aku duluan. Lah, kamu mau lihatnya, aku juga tahu kok. Jangankan nonton, teologia juga sama. Kalau saya paling gerah itu, paling terpancing adalah kalau sekelompok hamba-hamba Tuhan cerita yang barusan sekolah teologi, cerita tentang New Testament, Old Testament. Perjanjian lama, perjanjian baru, cerita seolah-olah mereka baru menemukan. Wow, ini ternyata begini, Paulus itu begitu. Ada sekian ratus tahun di antara perjanjian lama, perjanjian baru. Itu semua sudah
Lama aku pelajari. Masih tahunnya 90-an. Saya ingin menyela, tapi nggak enak. Jadi harus didengarkan. Seolah-olah saya mendengar, dan saya dengarnya juga nggak boleh pura-pura, nggak boleh nggak interested gitu lalu HP-an. Lah ceritakan, oh iya betul, dan sebagainya. Seolah-olah saya baru mendengarkan. Nggak gampang loh ternyata untuk menyelesaikan. Karena manusia itu semua bakat alamnya mau menonjol. Coba kalau ada orang cerita dia punya apa, Anda punya 9. Anda bisa diam 9 menit dengarkan dia? Setiap orang selalu ingin jadi juara. Bapak, Ibu, Saudara, biarlah orang lain memuji engkau. Gak apa-apa kita itu underrated. Gak apa-apa gak segala perkara itu dipuji sama manusia. Gak apa-apa kalau orang itu mengira, pernah sekali saya masih ingat, itu waktu saya kasih sebuah visi. Zaman-zaman saya memimpin pemuda, waktu pertama-tama di Gereja Mawar Sharon. Lalu hari berikutnya, hari Sabtu saya masih ingat, saya main basket dengan teman-teman anak-anak muda. Pada waktu main basket, salah satunya berkata, nah visi kita itu gini, dan saya ikut mendengarkan, padahal itu visi dari saya. Saya harus mendengarkannya. Saya belajar untuk begini loh, it's okay, people don't know it's from you. Gak apa-apa, orang gak tahu itu dari dirimu. Itu melatih kita untuk tidak mencari pengakuan manusia, apalagi penerimaan. Tidak untuk mendapat pujian. Gak apa-apa loh. Malah justru di hati saya waktu itu saya belajar untuk bangga. Lihat, sampai lapangan basket mereka bicara soal visi. Padahal dimulai dari, bukan mimbar, kalau mimbar kan tahu dari saya. Dimulai dari ruang office saya yang kecil, saya bicara dengan hanya beberapa pemimpin, saya floorkan, turun ke mereka. Wow, perusahaan mana? Sampai ujung chain atau ujung rantainya itu semua ngerti visi misi perusahaan itu berarti berhasil. Saya bersyukur. Latihlah dirimu. Kalau sampai orang lain tidak memberimu pengakuan, nggak apa-apa. Karena lebih dari itu, Tuhan suruh kita untuk tidak memancing pujian. Biarlah orang lain yang memuji engkau dan bukan mulutmu. Orang yang tidak kau kenal dan bukan bibirmu. Ada perkataan begini, saya ada sebuah perkataan yang Roh Kudus taruh di hati saya. Jikalau kita memuji diri sendiri, itu ngeri. Tapi jikalau keluarga kita, handai taulan, atau orang-orang yang memang peduli sama kita, itu memuji kita, itu biasa. Di mana-mana orang tua selalu merasa anaknya paling lucu dan paling cakep. Paling pinter lagi. Ya kan? Anakku lucunya. Lihat itu bayi itu loh. Di baby ward yang baru lahir itu. Padahal terus terang menurut dokter. Semua bayi itu waktu lahir modelnya sama. Tapi anak sendiri paling lucu, paling menggemaskan. Kalau keluargamu atau orang yang Anda kenal, yang memang pro sama Anda, memuji Anda, itu biasa. Tapi kalau orang yang tidak mengenalmu memujimu, itu baru luar biasa. Apalagi kalau orang bawahannya memuji dia. Itu malah justru harus diuji. Apakah pujian itu tulus atau karena ketakutan, demi supaya menjilat. Don't let power deceive you. Jangan izinkan kuasa menipumu. Semakin pangkat seseorang, semakin banyak orang menjilat. Semakin kaya seseorang, semakin banyak sahabat. Mau tahu teman dia seberapa? Jual semua hartanya. Lihatlah yang sisa berapa lah, itulah. Makanya itu saya selalu terapkan. Kalau berteman sama orang tidak pandang-pandang. Justru waktu orang susah itu perhatikan. Saya ulang lagi ya kata-kata hikmat dari Roh Kudus yang Tuhan taruh di hati saya mengenai ini. Biarlah orang lain memuji engkau dan bukan mulutmu. Orang yang tidak kau kenal dan bukan bibirmu sendiri. Kalau kita memuji diri sendiri itu ngeri. Itu berarti hati kita sudah salah. Ya sekali-kali mestilah ada yang namanya peneguhan. Kita ngomong sesuatu, kesaksian diri sendiri. Gak usah dikit-dikit tertuduh ya. Tapi ada orang yang berlebihan. Kolesterol itu baik. Tapi kolesterol yang baik. Berlebihan itu kolesterol yang buruk. Gula itu baik. Coba ya, orang kalau nggak kadar gulanya kurang itu malah bahaya. Saya tahu dari beberapa pasien diabetes, malah justru kalau rendah sekali itu dangerous malahan, bisa tiba-tiba mati. Gula itu baik,
Tapi kalau tiap hari makan gula-gula, sampai ompong gigi, sampai keropos giginya, sampai juga nanti gula darahnya tinggi di dalam tubuhnya waktu cek darah, saya rasa itu salah. Bapak Ibu Saudara, gak apa-apa kadang-kadang kita mengutarakan sesuatu seolah-olah kita meneguhkan sesuatu pada diri kita. It's okay, moderat saja. Berlebihan itu yang gak baik. Biarlah orang lain memuji engkau dan bukan mulutmu. Kalau kita memuji diri kita sendiri, itu ngeri. Kalau orang yang kenal kita memuji kita, itu biasa. Kalau orang yang gak kenal, itu baru luar biasa. Saya punya sebuah pengalaman, saya cerita sedikit. Pengalaman ini cukup unik, saya baru kembali dari Singapura. Di Singapura saya khotbah di gereja yang dipimpin oleh Pastor Moro yang ada di sini. Dan pada waktu pulang gereja, setelah itu diajak makan sama teman-teman di sana. Makan di sebuah restoran, di sebuah hotel tepatnya. Dan waktu saya mau pergi ke kamar mandi, ke toilet, saya lihat di sana ada sepasang suami istri yang suaminya digandeng ternyata buta. Mau masuk ke WC-nya untuk handicap atau untuk yang WC-nya orang-orang cacat, ya, yang ada lambang kursinya, kursi roda itu, tek dikunci. Entah kenapa hotel itu mengunci kamar mandi itu. Tapi akhirnya dia masuk ke yang laki-laki. Sang istrinya nggak bisa bawa masuk ke situ. Pas saya mau masuk, istrinya titip ke saya, "Can you help him?" Oh, dengan senang hati. Dia bilang, "Oke, sure." Saya ajak dia masuk ke dalam sana. Terus setelah itu saya arahkan dia ke tempat untuk kencing. Ya, dia raba gitu, ya di sana. Dia bilang sama saya, "You don't have to wait for me. My wife can help me." Dalam hatiku loh. Wong istrimu serahkan kamu ke aku loh. Your wife can help you, gimana caranya? Ini untuk laki-laki, dia nggak berani masuk. Masuk sini hukumnya hukuman mati. Ya kan? Saya enggak tahu dan enggak bisa. Akhirnya saya tunggu di sana. Karena dia tahu, saya bilang, "It's okay sir, I'm gonna wait for you." Saya tunggu di situ tuh lama sekali. Karena kalau orang laki itu lagi pipis, ditunggui tambah lama keluarnya. Iya kan yang cowok ya, betul ya? Atau saya saja? Nah, setelah itu saya tuntun dia, cuci tangan, saya antarkan segalanya. Dia keluar. Saya seneng loh melayani. Nah, pelayanan di WC hari itu melengkapi pelayanan minggu saya di gereja. Pelayanan inilah bukti murni, bukan yang di gereja tadi itu kan dipandang orang. Saya memberi yang terbaik, tapi pelayanan ini tidak bisa dapat pujian. Terakhir sebelum dia keluar, dia bilang, "Thank you, you are very kind." Makasih, kamu baik sekali. Terus saya cuma bilang sama dia, "Jesus loves you." Untung dia tidak tahu saya, dia tidak bisa lihat, lalu lihat YouTube, oh ini orangnya, oh matanya buta, tidak tahu siapa kok saya. Saya anggap itulah pahala saya hari itu. Kalau di gereja tadi hanya memberi. Hari itu pahala saya datang dari orang buta. Dan tepuk tangan ini pun bukan pahala untuk saya, ini kemuliaan untuk Tuhan. Tapi orang buta tadi memberikan pujian bagi saya. Itu ada perasaan seger gitu. Enak gitu. Ada perasaan, ministry is simple, you see. Helping other people. Helping other people pipis is also ministry, you know. Pelayanan itu membantu orang pipis pun adalah pelayanan, ya kan? Ya, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya belajar sesuatu, bahwa biar orang lain memuji engkau dan bukan mulutmu. Orang yang tidak kau kenal, bagi saya orang buta, bukan dari bibir sendiri. I'm kind or not, biar orang lain yang uji. Bapak Ibu Saudara juga sama. Mari kita jangan cari pujian manusia ya. Jangan stres kalau tidak di-like. Kalau semuanya ada yang begini, ya kan? Ada yang begini, nggak apa-apa. It's okay. Jangan dipikiri. Nggak usah kita itu berikan damai sejahtera kita kepada orang yang nggak peduli. Nanti saya sampai ke situ. Tapi baca dulu ya, kita baca dulu ayat yang ketiga. Batu adalah berat dan pasir pun ada beratnya. Tapi lebih berat daripada kedua-duanya adalah sakit hati terhadap orang bodoh. Batu berat, iya. Pasir pun berat. Itu loh yang buat sansak kalau dari pasir itu kan berat. Tapi lebih berat dari batu dan dari pasir juga, lebih tebal dari keduanya adalah sakit hati terhadap orang bodoh. Nah ini yang saya maksudkan tadi. Why? Kenapa berikan damai sejahteramu kepada orang-orang yang gak peduli? Haters itu gak peduli pada dirimu. They don't hate you, they hate themselves. Hanya orang yang membenci dirinya sendiri yang bisa kepo. Kalau orang yang mencintai hidupnya tidak akan punya waktu, you see.
Lebih berat daripada keduanya adalah orang yang sakit hati terhadap orang bodoh. Kalau kita memberikan damai sejahtera kita kepada orang-orang yang don't care at all, nggak peduli, kita lebih bodoh dari orang bodoh itu. Paham maksudnya? Itu yang disebut lebih berat dari batu dan pasir pula. Mana orang lebih bodoh? Orang yang sakit hati sama orang bodoh, itu orang lebih bodoh. Di jalanan, orang gegeran. Ya kan? Kita semua bisa terpancing. Mungkin kalau kita lagi disalib sama orang. Ya, di Indonesia menurut saya cukup toleran. Kalau di luar negeri itu serba teratur soalnya. Jadi kalau Anda sampai nyerempet atau masuk ke teritori wilayah lane atau garis jalur daripada jalanan, itu ngamuknya ya. Saya pernah sekali loh yang nggak sengaja. Wong saya ini orang Indonesia, di sini kan toleran. Asal kita nggak membuat belokan yang mendadak, ya jangan dicoba, ini hanya kiasan. Kita merem aja, belok pelan-pelan gini aja, semua bakul bisa menghindar kok. Indonesia ini otomatis loh. Kecuali kalau di highway, ya kan? Iya kan, kalau kita pelan-pelan gini ya, itu sepeda motor bisa menghindar sendiri. Asal jangan tiba-tiba ya nabrak orang lah ya. Nah saya di situ kan kadang-kadang nggak biasa. Akhirnya saya masuk ke lane orang, ngamuk itu saya dikejar satu exit loh. Waktu saya sekolah satu exit loh dikejar di belakang lalu lewat lalu dia kasih saya doa berkat dengan jari tengah. Turunkan jendela dan ngomong-ngomong segalanya. Saya memang salah, saya mengerti, tapi saya sedang perjalanan ke sekolah Alkitab waktu itu saya masih kuliah. Saya punya dua pilihan di dalam benak saya. Dasar dulunya ini Wang Fei Hung soalnya. Gimana saya lawan dia satu exit, saya jalan terus saja, tak ikuti sampai rumahnya. Atau gimana ya, emangnya gue takut gitu. Nah, saya lewati. Tiba-tiba ayat ini bicara. Batu adalah berat dan pasir pun ada beratnya. Tapi lebih berat daripada kedua-duanya adalah dari Philip Mantova yang sakit hati terhadap orang bodoh. Berarti kamu lebih bodoh. Oh iya ya. Ngapain aku ikut ngamuk? Ya memang aku salah. Jadi pada waktu itu turun ke bawah, itu saya nggak responi dia. Saya nggak responi. Saya kira kalau saya sampai responi, saya bodoh. Lalu saya hibur diri saya sendiri dengan pemikiran ini. Mungkin orang itu barusan cerai sama istrinya. Saya hibur diri sendiri. Kan saya nggak tahu kan. It's okay kan, saya nggak ngomong ke dia atau gosip pria. Tapi saya beritahu sama diri saya sendiri, orang itu kok jadi kayak gitu tuh mungkin kecilnya dipukuli papanya. Saya punya papa yang baik. Saya punya mama yang baik. Saya nggak ngalami kepahitannya. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Tapi kelewatan kesempatan untuk saya jadi berkat dan kasih pipi kanan. Ya kan? Jadi akhirnya ya sudah lewat. Saya belajar untuk mengerti bahwa orang yang bodoh adalah orang yang marah sama orang bodoh. Dia lebih bodoh. Sehingga suatu hari pada waktu kami sama-sama di Amerika beberapa waktu yang lalu, saya sekali lagi salah, nah itu bahaya. Saya jarang kalau nyetir salah, kali ini salah lane, lebih bahaya lagi. Mau keluar dari sebuah area parkiran, itu saya lane-nya salah, kiri kanan. Di depan sana, wah mati aku, marah ini. Orang sini nggak kenaan. Kalau di sini Indonesia, cincai lah, nggak apa-apa. Malah yang angkot-angkot itu baik loh. Anda perhatikan nggak? Kalau Anda minta jalan di sini, dikasih loh sama bapak-bapak angkot, bapak-bapak truk, bapak-bapak dikasih loh. Itu malah baik-baik loh. Sungguhan. Ya. Malah justru yang lain-lainnya, yang mobil mewah malahan sebaliknya. Nggak semua, nggak bisa pukul rata. Kalau Anda mau ke kiri, kasih rating ke kiri, malah dimasuki. Mau rating kanan, mendingan nggak rating. Rating itu berarti cepat sebelum dia belok. Akhirnya ketemu, itu ada anak saya dah, istri saya di sana juga. Akhirnya kali ini saya kesempatan, pikiran itu sudah bercokol, ayat ini sudah mendarah daging di dalam diri saya langsung kasih tanda begini. Tahu nggak, lucu, ada orang bule, nggak biasa kan, itu perempuan. Langsung dia ketawa, gitu di dalam mobil itu, lalu dia juga begini. Haleluya, saya suka gitu loh. Ayat ini membuat saya nggak bodoh dan membuat orang bodoh juga jadi nggak bodoh. Bapak ibu saudara, jangan ngamuan. Saya ngomong pada diri saya sendiri juga, saya nggak sempurna. Udahlah ya, dikit-dikit udah, potong, dikit-dikit ngambek, dikit-dikit ngilang, dikit-dikit lari.
kaki dikasih 2 itu kamsya sebelum lututnya ada apa-apa. Jangan merasa kakimu 4, itu meja. Jangan kira kakimu 7. Janganlah cepat naik pitammu lalu lari. Lari dari Tuhan, lari dari orang, lari dari suami, lari dari istri, lari dari keluarga, lari dari gereja, dikit-dikit pindah gereja. Dikit-dikit aku gak mau di CG ini, aku mau hengkang dari pelayanan ini. Come on lah, siapa sih yang buat dirimu marah? Ayo coba ditanggulangi masalahnya apa. Belajar sabar jadi orang. Nah lebih susah. Lebih susah, anehnya orang semakin diberkati kok jadi lebih bodoh. Biasanya orang yang gak kenaan adalah orang yang punya kedudukan. Gak tentu loh padi lebih tinggi itu lebih menunduk. Ada yang iya, betul. Ini faktanya memang, baik dalam dunia segala sektor, selalu ada orang-orang yang biasanya, saya pernah ketemu sama orang yang, waktu saya ketemu sama bawahnya itu, waduh susahnya, angkuhnya arogan. Tapi ketemu sama bosnya, ketemu sama atasannya nggak gitu tuh orangnya ternyata. Untung ya, kalau kita itu kerja untuk seseorang, kita itu mewakili orang itu loh. Apalagi kalau itu ministry ya. Jangan sampai kita sok-sokan. Makanya saya juga ajarkan kan, jadi asyir juga nggak gampang. Di gereja saya beritahu, tolong hargai. Saya pernah sekali khotbah, dalam khotbah saya selipkan, nggak gampang loh. Mereka-mereka ini orang-orang yang melayani. Tapi sekarang saya bicara sebaliknya kepada orang-orang yang asyir contohnya. Pada waktu Anda menyapa orang di depan sana, you mewakili saya, gembala sidang. Kalau Anda bekerja untuk seseorang, Anda bekerja sama atau bekerja di bawah kepemimpinan seorang, Anda mewakili orang yang memimpinmu. Demikian pula sebaliknya, jangan sembarangan angkat orang kepercayaan. Karena orang itu akan mewakilimu. Tolong dilihat dulu, jangan angkat orang-orang yang masih percaya baru. Karena mereka belum teruji. Alkitab mengatakan bisa jatuh dalam dosa Lucifer, yaitu kesombongan. Kalau dikasih pelayanan yang sifatnya di mata orang. Kalau kita mau lihat orang itu perlu lihat waktu. Apakah orang itu bisa mewakilimu? Amin Bapak Ibu. Ini sebuah hikmat-hikmat yang kita harus terapkan. Batu adalah berat. Tahu nggak promosi Tuhan itu berat? Berat ini bukan berat hati. Ketika kita dikasih kavod, ketika kita dikasih glory, kata kavod dalam bahasa Ibrani itu artinya heavy. Heavy bukan heavy laden atau heavy burden, bukan beban berat. Heavy di sini artinya quality. Orang berbobot dikasih bobot. Jangan sampai kalau Allah membuatmu semakin kaya, membuat Anda semakin naik pangkat, membuat kita semakin terkenal, semakin kita nggak kenaan, mestinya kita harus jadi lebih sabar malah lebih bodoh. Gampang mau tahu takarannya kita berubah nggak jadi orang. Kalau kita diberkati, kita ngamuan nggak? Apa kita lebih sabar? Apa kita lebih ngalah? Kalau kita nggak lebih ngalah, lebih baik whatever you do yang membuatmu diberkati, puntungkan itu, patahkan lenganmu, lebih baik nggak punya tangan, cungkillah matamu, lebih baik rendah hati masuk surga daripada sombong, resiko nggak masuk ke surga. Saya nggak berkata orang masuk surga karena rendah hati, tapi orang yang masuk surga pasti rendah hati, wong dia tahu dia nggak layak masuk ke situ kok. Kalau pangkat membuatmu jadi jatuh, minta sengaja, jangan masuk hadirat Allah minta promosi, minta demosi. Sungguhan. Kenapa orang Kristen tidak pernah minta ya, Tuhan ambillah berkatku ini 1/4, supaya aku nggak kegedean kepala. Amsal ajarkan kok. Aku minta 2 hal sama Tuhan. Di bawah kolong langit sebelum mati. Jangan jadikan aku kelaparan. Aku nanti nyolong, nanti aku mencuri jadi maling. Tapi jangan jadikan aku terlalu kaya. Jangan jadikan aku terlalu kaya. Supaya jangan sampai aku lupa. Kalau memang ada orang yang panggilannya konglomerat, sebelum jadi ke sana, pupuk dirimu. Pupuk dirimu dengan firman yang berat. Karena sudah ada firman yang melawanmu. Sangat susah orang kaya masuk kerajaan Allah. Lebih gampang unta masuk lubang jarum. Bukan berarti Tuhan anti orang-orang kaya, berarti kan komunis. Nanti kalau kita baca, Tuhan itu bukan kapitalis atau komunis. Tuhan tidak menentang orang miskin atau orang kaya. Siapa bilang orang kaya jahat? Orang miskin yang jahat juga banyak. Juga banyak. Orang miskin maupun orang kaya. Orang kaya punya integritas juga banyak. Kenalan saya kan dari atas sampai bawah. Semuanya. Dan saya merasa diri saya paling bawah karena saya hamba mereka semua. Dan saya melihat orang-orang gede besar yang suka bantu orang itu banyak. Beneran, prejudisme, komunisme terhadap orang kaya itu salah.
Tapi orang miskin yang mulia juga banyak. Harta ternyata nggak berbicara ya karakter ya. Tapi kita harus tahu seluk-beluknya kayak miskin. Kalau miskin jangan mencuri, makanya itu tingkatkan syukurmu. Tapi kalau mau jadi kaya, mendingan hatimu diskak berat, skakmat. Pastikan supaya Anda tidak jatuh ke kategori orang-orang yang susah masuk ke lubang jarum itu. Supaya kita masuk di kategori Yusuf Arimatea, Publius, Lydia, hamba-hamba Tuhan yang melayani Kristus dengan hartanya. Tapi untuk kita menakar begitu kan susah. Jadi takarlah dengan batu dan pasir di ayat ini. Gampang. Kita jadi bodoh nggak sesudah kita semakin kaya? Manusia kan tunggu sampai stroke toh. Kan ada MRI-nya hari-hari ini yang untuk diuji memang ada bakat ke sana. Darah juga kan nggak langsung kita itu gimana, asam urat kan ada tandanya. Bukan hanya tanda di labnya, ada orang selalu bercanda gini, kolesterol itu nggak ada, adanya hanya di lab. Asam urat juga nggak ada. Ada kadang-kadang kalau sudah benjol, udah bengkak itu kaki, ya kan? Maksudnya kalau sudah mulai kerata asam urat kan ada. Kalau sudah mulai penat sini semuanya kolesterolan kan mesti ada tanda-tandanya. Jangan berhenti kalau sudah terlambat. Kalau sudah pada taraf mutakhir murtad. Jangan sampai kita baru bertobat ketika seluruh keadaan sudah tak tertolong lagi. Jadi kalau kita mau tahu apakah berkat ini yang Tuhan berikan menjadi berkat atau kita salah kelola, mestinya itu makanan tapi dikelola menjadi sesuatu yang salah di dalam tubuh kita. Gula itu kan juga baik. Tapi kalau dikelola, orang bilang kalau kita makan buah bagus. Meskipun buah juga ada kadar gulanya. Tapi kalau kita jus kan jadi gula. Salah kelola kan jadi yang salah. Berkat Tuhan itu gak ada yang salah. Semua diciptakan itu untuk kebaikan. Tapi yang mengelolanya kalau salah, mau tahu kalau kita ini ke arah yang salah atau enggak, gampang. Sesudah diberkati, apakah kita semakin bijaksana atau semakin bodoh? Makanya orang kalau periksa itu check up 1 tahun sekali. Orang periksa darah ada yang sebulan sekali. Apalagi kalau orang yang diabetes kan di sini ada dikasih yang cetes itu yang bisa kasih apps-nya bisa langsung tahu takarannya berapa. Bapak, Ibu, Saudara, jangan lama-lama untuk tahu bahwa hati kita sudah bodoh. Langkah-langkah kecil lihatlah how atau bagaimana Anda dan saya mengalah. Itu menunjukkan kita ke arah benar atau salah. Kita mengelola berkat dengan tepat atau tidak. Ya, kita lihat sekarang ayat yang ke-4. Panas hati kejam dan murka melanda, tetapi siapa dapat tahan terhadap cemburu? Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Ayat 4 dulu, panas hati kejam dan murka melanda. Oke. Ini bicara soal ngamuk tadi. Emosi, naik pitam, panas hati. Panas hati kejam dan murka melanda. Belum, jangan baca hanya 4a, baca 4b, momok lebih gede. Tapi siapa dapat tahan terhadap cemburu? Kalau marah, panas hati itu kejam, murka melanda. Cemburu itu lebih ngeri. Jadi di sini ada yang kelas biasa, ada yang kelas kakap. Biasanya yang disebut wrath or anger atau amarah itu biasanya karena ada orang cari gara-gara. Faktornya faktor luar. Paham maksud saya? Marah bisa juga fatal hasilnya kalau marah berakhir membunuh seperti Kain. Orang emosi juga bisa fatal pada diri sendiri. Kadang-kadang kalau nggak hati-hati bisa ngantem kesehatannya. Tapi bagaimanapun juga menurut saya, meskipun dosa adalah dosa, panas hati dan murka itu adalah dosa kelas kedua. Kelas ke-1 ini yang patut kita waspadai pada diri sendiri maupun anak-anak kita. Namanya envy. Iri hati. Iri hati. Siapa yang dapat tahan terhadap cemburu? Kata cemburu di situ envious. Envy. Ini yang harus kita waspadai. Karena envy atau rasa iri hati, itu tidak ada orang yang cari gara-gara, itu keluar dari dalam dirinya. Paham maksud saya? Kalau marah itu masih perlu digarai. Marah perlu orang lain kerjai. Tapi envy itu kerjakan sendiri. Itu keluar dari evil mind. Atau keluar dari hati kita yang sudah busuk, basi, dan jahat di hadirat Allah. Kalau Anda mau lihat pasangan hidup itu betul-betul untukmu atau tidak, gampang.
Kalau dia marah sekali-kali, wong dia manusia. Tapi kalau dia envy, nah itu lampu mulai kuning buat kamu. Orang yang bisa envy, orang itu tidak perlu setan lagi. Setan tinggal berdiri di ambang pintunya, seperti peringatan Tuhan pada Kain. Hati-hati, iblis sudah menunggumu. Orang yang bisa iri hati, orang itu sudah punya bakat alami, nggak perlu iblis lagi. Berarti kualitas hatinya sudah nggak bagus. Ya, Anda harus lihat kalau sudah lab testnya Tuhan. Kalau mau lihat orang itu baik atau enggak, itu gampang. Orang itu irian atau enggak. Mau lihat orang itu baik atau enggak. Mau lihat diri sendiri kalau kita mau mengenali hati. Kita ini sekarang hatinya oke atau enggak oke itu gampang. Lihat bagaimana Anda melihat orang lain yang mengalami mujizat dulu. Gimana Anda lihat orang lain yang diberkati, bukan dirimu. Bagaimana Anda lihat orang lain dipromosi, bukan Anda. Bagaimana Anda melihat orang lain dijawab doanya, jawab doamu masih belum pasti dan belum menentu. Bisa enggak kita itu bersyukur? Kalau bersyukur terlalu jauh, iri enggak kita sama orang? Kalau kita iri, cepat masuk hadirat Allah, Anda sedang dalam bahaya. Itu kolesterolnya udah tinggi sekali. Kalau Anda mau lihat anak-anak Anda, misalnya anak Anda ada 2, atau ada 4, atau ada 3, atau satu-satunya. Kalau kita mau lihat anak-anak kita itu nanti jadi orang baik atau enggak. Ya, kalau anak kita kurang zat besi ya kita kasih itu, kita minta vitamin dan sebagainya. Kalau anaknya kelebihan sesuatu kita kurangi ya kan. Kalau kita mau lihat peduli sama karakter anak itu, kalau Anda lihat anak itu bisa iri, jangan anggap lucu loh. Jangan anggap lucu. Kalau anak itu berkata, tapi kok dapat ini? Kalau anak itu bisa iri, it's not funny. Karena sekarang di tubuh mungil itu iri, nanti gedenya dia bisa membunuh. Membunuh karakter minimal. Never undermine. The second oldest sin, dosa kedua yang paling tua. Dosa pertama itu kan ambil buah. Ya puting huah, gak denger-dengeran lah sama Tuhan. Dosa kan selalu gitu, missing the mark atau meleset target. Dosa kedua tahu nggak? Bukan membunuh. Membunuh itu aksinya. Dosa kedua yang masuk di dalam kehidupan manusia tertua adalah cemburu. Kain, cemburu sama Habil. Never play ya. Never play itu apa ya? Jangan main-main dengan dosa ini sekalipun dalam tubuh si mungil itu lucu. Bukan berarti langsung ditegur, langsung bawa sini. Tengking dalam nama Yesus. Anak kecil dengar suara teriakan nanti trauma. No. Tapi jadi PR Anda, jadi perhatian. Anda bawa dalam doa dan mulai pikirkan gimana mengolah roh anakmu. Mulai banyak dikasih masukan di area itu. Aren't you supposed to be happy for your brother? Bukankah harusnya kamu bangga untuk hukum? Setiap orang itu punya berkat sendiri-sendiri. Ayomi hatinya, kikis irinya, sampai dia bisa menemukan jati dirinya. Jadikan itu PR-mu Bapak Ibu, sekalipun anaknya kecil atau anaknya sudah besar. Jangan remehkan dosa tertua kedua di jagat raya. Karena siapa dapat tahan terhadap cemburu? Karena iri tidak perlu dibantu. Iri itu berarti menunjukkan di dalam dirinya. Makanya tes darah itu kan menunjukkan apa yang di dalam kita. Iri itu adalah manifestasi buah untuk menunjukkan bahwa seorang pembunuh dalam potensi. Jangan panik juga. Oh, anak saya rebut mainan adiknya. Aduh, mati Pastor Philip. Anakku pembunuh. Ya enggak gitulah. Tapi kalau Anda biarkan, yang saya enggak percaya bukan anak Anda. Yang saya enggak percaya adalah naga tua. Naga tua itu tahu bagaimana mengaltar call putra-putri kita. Oleh darah, oleh kesaksian, dan oleh firman saja mereka bisa terlindungi. Panas hati sih oke-oke aja lah. Anak emosi ya dalam kebodohan remaja. Papa mamanya loh masih emosian. Siapa bisa tahan sama cemburu? Iri hati itu menunjukkan bahwa baik kita maupun anak kita atau orang lain. Kalau kita mau cari pegawai lah, cari jodoh lah, whatever ya. Saya beritahu, ini aja tolong dicatat. Lihat aja orang itu iri nggak. Kadang-kadang baik. Dia nggak dapat promosi dulu. Kadang-kadang baik orang itu nggak diberkati. Biar lihatin dulu. Itu memberi kesempatan pada kita untuk menunggu dan melihat. Ini orang kualitas hatinya itu kayak apa? Kualitasnya itu kayak apa? Tolong dilihat. Lalu jangan tidak berbuat apa-apa. Lalu kita syukuri dia yang enggak. Kita diberikan sama Tuhan kunci kerajaan. Itu berarti kunci perubahan. Kita bisa mengubah orang loh.
Kita bisa mengubah diri kita sendiri juga bersama dengan Kristus. Yang percaya katakan amin. Ya. Ayat 5, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Ya, kalau Anda tahu sesuatu perlu diubah, ya Anda harus lakukan sesuatu. Ini yang disebut hidden love isn't love at all. Lebih baik teguran yang nyata daripada kasih yang tersembunyi. Kasih yang tersembunyi itu kasih yang nggak ada. Kalau kita, saya nggak akan punya waktu untuk menyelesaikan. Intinya adalah, jangan pernah dikit-dikit ngomong yang penting hatinya. No, Tuhan saja yang bisa melihat hati, manusia lihat bukti. Kalau Anda tidak pernah mengucapkan I love you sama keluargamu tidak akan tahu. Meskipun selama ini engkau mengasihi dengan tindakan, tetap tidak tahu. Karena kasih yang tersembunyi bukanlah kasih sejati. Hidden love isn't love at all. Dan kalau Anda lihat ada sesuatu yang salah, lebih baik teguran yang nyata. Makanya tadi saya ajarkan kalau kita lihat orang yang irian, lakukan sesuatu, teguran yang nyata. Oke, itu cuma kelanjutan ayat 56 dari ayat 4 tadi, ayat 78. Orang yang kenyang menginjak-injak madu, tetapi bagi orang yang lapar segala yang pahit dirasakan manis. Orang yang kenyang nginjak madu maksudnya apa? Ini loh yang saya sebut sebagai kutukan hidup yang enak. Orang kalau hidupnya enak itu cari lebih enak. Jadi yang sudah enak jadi kurang enak. Paham maksud saya? Pernah nggak Anda kalau minum itu, dibuang-buang padahal itu airnya air mineral misalnya. Kita minum itu air yang sangat bagus kualitasnya. Kita minum sampai bocor-bocor ke sini. Tapi kalau kita pergi berjauhan, belum ada depot yang kita bisa berhenti atau supermarket yang kita bisa beli air. Airnya udah habis menipis, ini masih di padang Sahara, kita jalan gitu, air cuman sisa 1 botol, pasti dieman-eman. Air jadi sedap sekali. Ini saya sebut dengan the curse of a good life. Orang yang kenyang, lihat madu, gak nafsu. Tapi bagi orang yang lapar, segala yang pahit dirasakan manis. Saya gak suka pare. Tahu makanan pare? Papa saya suka itu. Karena saya lahir hidup sudah enak. Nggak mau pare, maunya McDonald. Papa saya dulu harus makan yang pahit-pahit. Saya masih ingat dulu jeruk 1 itu di-share anak ber-8. Ceritanya sih saya nggak ada di sana, ini ada di zamannya ayah. Ya, saya nggak suka. Tapi pernah sekali saya kelaparan nggak ada makanan. Waktu itu saya masih ingat pelayanan di pedesaan yang ada cuma pare. Pare sama apa segalanya, tak makan lahap sama nasi. Bapak Ibu Saudara, ini adalah sesuatu untuk parenting juga. Satu tadi kan Anda lihat kalau anak Anda irian berarti itu sebagai tanda. Itu tanda bahaya. Sekarang belum lampu merah, masih lampu oranye. Tapi tolong jangan diremehkan. Hal berikutnya yang saya ingin tunjukkan adalah di sini ya. Dari ayat 7 ini saya mendapat sebuah kesimpulan. Biasanya anak yang dimanja gak jadi akhirnya. Aneh. Saya susah sekali untuk menaruh dalam teori ya. Sayanya tadi mau ngomong gini loh, anak yang dicinta atau berlebihan, dicinta berlebihan biasanya nggak jadi. Saya mau ngomong begitu juga tentunya ya, ini hikmat praktis, paham ya. Hikmat praktis itu berarti nggak bisa baku. Artinya tetap ada perkecualian-perkecualian. Tapi ini hikmat praktis, artinya pada umumnya. Saya mau ngomong anak yang dicinta, nanti kita di sini yang kurang-kurang cinta anak malah seperti diteguhkan. Tapi di dunia barat, ya di dunia barat itu selalu diteguhkan bahwa anak itu harus dipraise, dipuji, dikomplimen segalanya ya. Saya pernah sekali lihat satu dokumentasi, cerita dokumenter kan saya suka lihat kehidupan orang Kristen atau enggak. Ya, Taylor Swift, ya Swift atau Swift ya. Ya nggak tahu ya, Taylor Swift itu. Dari kecil kan didikan orang boleh saya ngerti, Kristen atau enggak Kristen, mereka tuh positif gitu, positif. Semua selalu kasih pujian. Makanya dia nggak tahan. Ketika dengar, jadi gimana dong? Yang bener gimana dong ya kan? Kamu bodoh gak seperti Koko? Salah. Itu cara orang Asia. Compare bandingkan. Cara orang bule, good job my son, dikit-dikit good job. Jadi lembek. Dikatai orang, you make me do this atau apa tuh lagu itu. Gak ngerti ya, saya gak ngerti. Pokoknya intinya adalah, jadi lembek. Dengar kata orang sudah langsung goyang. Gimana dong? Disinilah keadilan Tuhan. Ini sekarang menjelaskan kepada saya melihat beberapa keluarga yang tidak baik parentingnya, anaknya jadi. Bukan tidak baik itu gimana? Anaknya jadi tough.
Jadi tough. Makanya saya terapkan di keluarga kami adalah selalu semi. Bukan berarti saya sengaja jadi orang tua yang buruk. Nggak usah sengaja pun, kita tetap bergumul. Nggak bisa sempurna kok. Tetap good job, good. Baik sekali perbuatanmu, bagus sekali, papa bangga. Itu semua. Tapi equally saya akan terapkan bersama dengan istri saya untuk selalu berkata, no. No. No, nggak bisa gitu. Minta tolong, kamu harus usahakan sendiri. Kamu harus usahakan sendiri. Karena saya dihantui dengan ayat 7 ini. Kalau saya terlalu cinta yang maksudnya manja sama anak saya. Nanti anak saya, kalau sayanya nggak ada, tidak bisa survive. Itulah sebabnya di sini kalau ada anak-anak kecil yang sudah beranjak dewasa, tapi Anda seperti anak kecil yang terjebak dalam tubuh orang dewasa. Anda merasa selama ini nggak pernah dicinta sama papa mama, ditirikan, selalu kakaknya yang diutamakan atau sebaliknya adiknya, nggak apa-apa. You know, that's also a blessing. It makes you strong. It makes you strong. Saya hari ini saya renungkan hari ini, apa yang membuat pelayanan kami jadi tangguh dan kokoh ya? Yaitu penolakan, perlawanan. Thank you Lord, aku tidak dimanjakan. Bagi di sini ada orang-orang yang merasa selama ini sebagai mentalitas korban. No more ya. Kita selalu bisa menjadi generasi ke-1 orang yang benar. Kalau papa mama tidak memberikan sebagaimana adanya, gak apa-apa. Tetap honor them, hargai, hormati. Jangan merasa dirimu victim mentality. Jangan ada itu. Justru Tuhan mau pakai itu. Tuhan tidak menyuruh orang-orang memperlakukan kita dengan tidak baik. Tapi Tuhan bisa menunggangi, paham maksud saya? Tuhan itu bisa menunggangi itu dan menjadikanmu the toughest man of God. Jadi orang yang paling kuat, paling gigih, paling kokoh. Yang tidak akan menginjak madu. Tetapi yang akan berhasil mendirikan pabrik madu. Coba lihat anak manja, tidak bisa kerja. Kalau kita punya anak, jangan dimanja, nanti dia tidak bisa survive. Demikian pula anak rohani atau bawahan Anda. Alkitab di kitab Amsal ada juga mengatakan, pegawai yang dimanjakan nanti akan jadi keras kepala. No. Sometimes you have to train them hard, make them earn it, membuat mereka bisa untuk menghasilkan. Coba baca di kitab Keluaran, bangsa Israel itu loh hebatnya. Suruh bikin batu bata, jelainya pun diambil karena Firaun murka sama Musa. Tetap dapat kuotanya. Makanya bangsa Israel survive ribuan tahun kemudian. Ditekan kiri kanan dari atas Assyria, ditekan dari Lebanon, dilempar rudal, dari Mesir tidak bersahabat, dari sebelah sana Iran, dari sebelah situ Irak dan sebagainya. Dia tetap teguh berdiri. Karena pernah dilatih dulu sebagai budak di negeri orang. Disuruh bikin batu bata dihilangi, mereka ngamuk sama Musa. Mereka harus kamsyah sama Musa. Gara-gara Musa, mereka harus cari jelai sendiri. Makanya sekarang bangsa Israel, coba masuk ke sana. Gak ada tanah, gak ada ini, gak ada perairan. Gimana mereka bisa tumbuhkan agrikultur, buah-buahnya nomor 2 eksportir ke Eropa. Dan mereka bisa tumbuhkan tanpa tanah, di dinding pun tumbuh buahnya. Ini anak yang gak dimanja di dunia. Jadi tough dan jadi hebat. Bapak, ibu, saudara, kalau Anda bukan anak manja, berbahagialah. Tapi kalau Anda dimanja, kejarlah ketinggalanmu. Mulai hari ini, kenakan cambuk pada dirimu sendiri dan berkata, maju. Janganlah tunggu orang lain memahamimu. Terakhir, dengan ini saya selesai. Seperti burung yang lari dari sarangnya, demikianlah orang yang lari dari kediamannya. Ini yang disebut dengan places where God has assigned us, tempat yang Tuhan berikan kepada kita. Paling kasihan adalah orang yang berada di luar kehendak Tuhan. Ya, saya waktu baca ayat 8 ini, saya hanya terbeban hati saya untuk setiap orang Kristen yang seperti burung yang lari dari sarang, yang lari dari kediamannya. Setiap anak-anak Tuhan yang wandering, yang merana dari gereja ke gereja, itu adalah orang-orang yang kasihan. Saya terakhir dengan ini saya mau selesai. Bahaya iri dan anak yang dimanja malah tidak jadi. Kalau Anda tidak punya gereja yang tetap, atau Anda selama ini hanya jalan-jalan dan tidak bertumbuh di mana-mana, please be part of this
Mawar Sharon Church Family. Di sini saya janji Anda tidak akan dimanjakan. Di sini kami akan gembleng Anda untuk bisa memproduksi jelai bagi hidupmu sendiri. Di sini Anda akan bertumbuh dan berbuah dengan lebat sekali di rumah ini. Haleluya, makin kita semua bangkit berdiri. Praise the Lord. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, sucikan kuduskan hati kami dari segala bentuk iri. Pasti ada sini-situ. Ambil roh persaingan dan roh teritori. Jadikan kami orang-orang Kristen yang besar kapasitasnya. Besar kapasitasnya untuk bersyukur. Besar kapasitasnya untuk berjuang. Besar kapasitasnya untuk memberi. Dan kami berdoa supaya jemaat Gereja Mawar Sharon yang hamba gembalakan, yang kami gembalakan ini, tidak satu pun menjadi anak-anak manja Tuhan di bumi. Tuhan, gembleng kami. Terima kasih, kami tidak tahu segala sesuatu. Karena itu hati kami bisa aman di dekat Tuhan. Thank you Tuhan. Berkati hari ini ya Tuhan. Singkirkan iri. Dan hamba minta ya Tuhan, Kau bantu kami untuk menang atas pergumulan pribadi. Dan kalau kami punya anak-anak buah, anak-anak rohani atau anak kandung sendiri, bantu setiap parents ya Tuhan. Setiap orang tua di sini untuk menggembalakan anak-anaknya sebagaimana yang Yesus kehendaki. Untuk menaruh Kristus dalam parenting mereka. Terima kasih Tuhan. Dan tidak membiarkan cinta mereka justru meracuni putra-putrinya. Kami harus belajar untuk menerapkan kasih Yesus dulu. Bukan cinta bias atau biasnya papa mama. Hamba berdoa anak-anak kami satu-satu jadi 1000 gereja. Kalau bukan putra-putri kami nanti akan teruskan atau cucu-cucu kami. Siapa Tuhan? Sampai Tuhan datang nanti 1000 gereja adalah keturunan berikutnya. Eagle Kids di tempat ini. Dan orang tua yang harus mendidik mereka. Bapa di sorga, berkati jemaat-Mu. Oh haleluya.